Selanjutnya yang terakhir, ya. Biasanya kalau istilah save the best for the last biasanya ya. Ini yang terakhir ini. Tapi jangan tertekan ya. Jangan tertekan. Jangan tertekan. Aduh, ditekan Pak. Aja. Tegang banget. Anda semuanya sudah bagus sebenarnya, hanya saja tunjukkan gitu kan. Jadi nggak usah sampai grogi dan lain-lain. Relax aja. Pak Hendy Irawan Sopandi, ya, ini yang sering disebut oleh guru tadi. Pak Hendy coba, Pak Hendy coba ya. Anak Bangor, Pak. Observernya Bu Siti Mursina dan Pak Dede Rosadi. Oke, waktu dari pukul 11.12, silakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Pak. Ya, tidak terasa ya waktu sudah siang, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke. Sebelumnya kita masih belajar menggunakan daring ya. Karena kita ketahui bahwa wabah penyakit virus corona ini ternyata masih ada gitu di negara kita, bahkan di dunia. Bahkan kita ketahui juga ya, ada yang zona hitam. Nah ini, jadi tetap kita semua harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya, yang 5M harus dijaga. Nah, untuk lebih semangat lagi, baik, kita sebelum mengawali kegiatan belajar kita, seperti biasa kita berdoa dulu. Biar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti biasa digilir. Kemarin kalau tidak salah sudah Dede sama Usep ya. Sekarang berarti tinggal Eman. Eman mimpin doa sekarang. Silakan. Siapa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Eman. Oke, biar lebih semangat lagi, Bapak akan memutarkan lagu ya. Oke, lagu wajib nasional. Ada yang tahu kan Garuda Pancasila? Sudah pernah tahu? Pak. Ya. Tahu, Pak. Oke. Nah. Cak, udah muncul? Kian anak sudah muncul? Ada. Oke. Bisa ikut sama-sama ya, kita nyanyi biar ramai. Oke. Ya, Pak. Daniel tuh Daniel, nggak tahu apa namanya. Bu Siti kamu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tiotok proklamasi siap untukmu. Pancasila negara adil pribadi bangsaku. Ayo maju. Oke, sekali lagi biar lebih kompak. Silakan. Siap. Suara-suarakan ya. Anak-anak. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, Pancasila akulah pendukungmu. Ayo maju.
maju. Oke. Gimana? Sudah semangat? Masih belum atau sudah? Iya, iya. Bisa Oke. Ya, soalnya gini ya, kita sudah lama tidak ketemu di kelas ya karena ya PJJ kita belajarnya, jadi saya sudah hampir lupa lagi nih anak-anak ini yang mana Usep, yang mana Eman, ya, yang mana Tesi dan semacamnya ya. Jadi untuk sekarang Bapak mau absen dulu. Oke, seperti biasa yang hadir bilang hadir, yang tidak ada ya jangan bilang hadir gitu ya. Oke. Dede Rosadi ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah Hadir, Pak. ada. Bagus. Ya siap. Desi Damayanti. Ada Pak hadir. Oke, bagus. Kemudian Eva Nurjana. Ada, hadir. Eva ada. Siap. Eka Yuniarti. Ada Pak. Oke, Siti Mursina. Hadir Pak. Siap. Eman Sulaiman. Hadir, Pak. Oke, Usep Kamaludin. Lalu always. Oke, banget. Indi Rahmawati. Hadir Pak. Nah, terakhir Eneng. Maaf, Neng Risma. Eneng. Oh iya, maaf. Ya, maaf saya ini orang Paris itu saya, ya. Parapatan Ciamis. Oke, kita lanjutkan. Berarti semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, siap. Kalau tidak salah, kemarin Bapak kasih tugas di Google Classroom. Nah, coba lihat sekarang semuanya Google Classroom-nya. Bapak cek tadi pagi, ternyata masih belum semua ngumpulin. Nah, bolehlah sekarang Bapak tunggu sampai akhir pelajaran sekarang ya, yang belum. Eman ya, belum ya, nanti ditunggu. Oke. Ya, Pak, Nah, belum saya. Oke. Kemarin itu kalau tidak salah kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Coba siapa yang masih ingat? Kita sudah belajar. Oh, lupa, udah tua ya kalian ya. Ya maklum, Bapak harap maklum karena kondisi kita yang memang tidak ketemu di kelas, jadi pastilah yang namanya siswa gitu kan, katanya ada yang bilang gini, Pak, saya mah kalau di kelas tahu, tapi ketika keluar kelas sudah lupa lagi, nah gitu ya. Saya mah masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan ya, itu kita banget gitu ya. Ya, siap ya. Nah. Oke. Ya, Bapak ingatkan lagi, kemarin itu kita belajar tentang peluang suatu kejadian. Coba, iya ada yang ingat rumusnya. Gini, setiap kita perjanjian dulu. Nanti kan kalian sudah belajar biasa dengan Bapak kan. Setiap kalian menjawab soal dan tepat, itu akan Bapak kasih 1 poin gitu ya. Kalau tidak atau salah jawabannya maka 0 poin gitu. Oke, siap. Nah, nanti di akhir acara kita, di akhir pelajaran, maksudnya. Jadi yang poinnya terbanyak itu akan Bapak kasih hadiah. Kalau tadi ada guru yang lain ya yang kasih bakso gitu ya. Kalau Bapak kasih ya mungkin berupa penghargaan sertifikat digital aja, karena kalau makanan itu S-nya silakan aja. Pak, S-nya Pak Apa? dikirim Pak. Es, pakai boleh Gojek. minumannya itu. Jeruk. Nanti kalau ketemu ya kan, sekarang tidak ketemu. Siap lah. Oke ya. Siap anak-anak. Oke. Jadi tadi kita kemarin ya peluang suatu kejadian kan, ada yang masih ingat rumusnya? Ada. Bapak tidak akan tunjuk, coba dulu lah. Siapa? Kalau tidak ada, Saya, ya Pak. bagus. Oh, silakan Bu Siti. Maaf, Siti. Ya, silakan Siti. Peluang suatu kejadian. Saya ingatnya tulisannya PA dibagi PS, di mana A itu adalah kemungkinan suatu kejadian dan A-nya adalah semesta dari seluruh kejadian yang mungkin. Oke, betul ya. Bisa. Atau ada yang mungkin lebih lebih sempurna lagi jawaban dari Siti? Ada yang mau menyempurnakan rumus peluang suatu kejadian? Kalau tidak ada, oke, berarti Siti Bapak kasih 1 poin ya. Ya, yang lainnya silakan menyusul. Oke. Jawaban yang benarnya atau yang tepatnya mungkin seperti ini, PA atau peluang suatu kejadian itu adalah PA sama dengan NA per NS. Di PA itu adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak kejadian A, dan NS adalah banyak peluang sampel. Oke lah, itu maksudnya. Nah, sekarang
apa yang akan Bapak pelajari, yang akan kalian pelajari, yaitu adalah peluang kejadian majemuk. Oke, sebelumnya Bapak akan share dulu ya. Harap bersabar. Oke. Sudah muncul? Belum ya, karena belum share saya. Nah, sekarang sudah muncul. Terima kasih Siti. Gitu. Oke, sudah muncul sekarang? Belum, Pak. Anak-anak? Nah, ini ada Nah, Oke, sudah yang pas. mungkin yang belum sudah muncul. Nah, Ada, terima Bapak. kasih. Ini ya, jadi sekarang ya kita akan mempelajari tentang matematika peluang kejadian majemuk. Nah, ini ada kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalian bisa baca. Oke, Bapak kasih sebentar dulu untuk membaca. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan problem pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan melalui pendekatan saintifik itu menuntut satu, peserta didik dapat menganalisis peluang kejadian saling bebas dengan cermat. Kedua, peserta didik dapat menganalisis peluang kejadian saling lepas dengan cermat. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis peluang kejadian bersyarat dengan cermat. Dan keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Yaitu ada 3 peluang kejadian majemuk, ada yang disebut saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Oke, untuk metode pembelajarannya tadi Bapak sebutkan adalah problem based learning atau PBL ya. Mungkin kalian ada yang baru dengar atau yang sudah, terima kasih yang sudah. Nah, di sini ada sintak atau langkah-langkahnya dalam PBL ya. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik. Ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, karena Bapak menggunakan PBL, jadi Bapak punya masalah nih. Coba nih. Anak-anak, siap? Pasti pada bengong ini. Apa itu, Pak? Baru masuk sudah masalah ya? Baru masuk sudah masalah, betul? Iya, masalah Iya, kita ini banyak, Pak. Oh, tenang. Itu silakan saja ya. Ini. Ada masalahnya ada. Oke. Sudah ada masalah kegiatan 1 mungkin bukan masalah. Ya, itu maaf kegiatan I itu 1 mungkin tuh. Oke. Di sini ada apa ini? Anak-anak? Ada Dadu, Pak. 2 buah dadu. Kita mau main bola, Pak. Ada berapa? 2 buah ya. Iya. Apa? 2 dadu ya. Warnanya itu beda-beda kan? Ada yang merah, ada yang apa ini? Pink. Ungu ya. Nah, kuning. Oh, bagus itu. Matanya itu harus diperiksa itu. Nggak ada yang kuning ini. Oke. Pink, Terima Bapak, kasih anak-anak pink. itu. Ya, pink bisa lah, ini ungu bisa. Oke. Oke ya. Ini yang penting kalian sudah biasa menggunakan dadu kan ya dalam sehari-hari? Ada yang belum pernah menggunakan dadu? Ngocok arisan, Pak. Enggak pernah. Ngocok arisan. Enggak boleh, Wah, Bapak. main ular tangga. Gila, ngocok arisan. main monopoli. Monopoli, Pak. Nah, Main monopoli, betul. Monopoli itu Bapak suka banget dulu. Apalagi dulu ya Pak, kalau sekarang Ular tangga. ular tangga. Oke, betul. Ya, jadi banyak sekali kan permainan-permainan kita yang dulu beda-beda dengan sekarang kan ya. Sekarang sudah digital, tapi oke lah. Nah, di sini kalau Bapak lempar 2 dadu, nah, muncul apa saja. Di sini sudah ada sih sebenarnya, tinggal kalian baca tapi ya tahu ya. Jadi kalau kita melempar 2 dadu, maka muncul apa saja? 1-1. Oke? Angka. Betul? 1, 2. 1, 2, 1, 3 sampai 6, 6. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak sekarang coba. Bapak tanya atau Dede ya, Dede. Ada Dede. Kalau Bapak melempar 1 koin, yang muncul apa? Kalau 1 koin? Angka, Pak. Angka dan? Angka, bisa gambar, Pak. Oke, betul. 1 poin untuk Dede. Selanjutnya, Bapak tanya Desi. Kalau Bapak melempar 2 koin, maka
Kalau 2 koin, maka akan muncul apa? Sampelnya 2 koin. Sampelnya angka-angka, angka Ya, terus? gambar, Iya, gambar angka, dan gambar-gambar. Oke, jadi ada 4 ya. Betul, Desi. 1 poin juga. Oke. Kemudian siapa lagi ya di sini? Oke, ada Eva. Eva, kalau Bapak lempar 1 dadu. Nah, 1 dadu sekarang. Berapa Eva? 1 dadu itu Yang ada muncul angka sampelnya 1, itu? Iya. sampelnya 1, angka 2, Oke. Iya. angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Ya. Oke, jadi semuanya ada 6. Betul, Eva, 1 poin. Satu lagi ya. Satu lagi Eka Yuniarti. Bagaimana kalau Bapak melempar 1 koin dan 1 dadu? Ayo. 1 koin dan 1 dadu. Iya, dan gabung. Kalau digabung 1 koin dan 1 dadu itu berapa itu? Eka. Bisa Sampelnya. angka sama angka Ya. 1. Oke, terus? Bisa Langsung angka biar cepat sama A1, oke ya, A2 terus. Biar cepat, Pak. Ya, A1, bercepat apalagi A2, ya, A3, ya, A4, gitu, A5, betul. A6. Iya, G1, terus G2, G3, G4, G5, G6. betul. Jadi ada 12 ya semuanya. Oke, Ya, ada terima 12, kasih. Pak. Berarti kalian masih paham ya pelajaran Bapak yang lalu. Oke, sekarang berarti kita tidak masalah lagi. Kalau melempar 2 dadu maka muncul ada berapa ini? 36 ya. Ya, betul, perhatikan ya yang lainnya ya. Oke. Nah, di sini masalahnya apa, Pak? Ini tadi ada yang bilang arisan ya. Nah, yang suka arisan ini biasanya kan kita melantunkan 2 dadu. Nah, sebanyak 1 kali untuk menentukan anggota yang akan mendapatkan uang arisan yang telah terkumpul. Nah, anggota mendapatkan jumlah mata terbesar yang berhak mendapatkan uang tersebut. Jadi kita kocok. Jadi siapa yang muncul dadunya terbesar, mata dadunya terbesar misalkan 12, berarti 6 dan 6. Nah, itu yang berhak mendapat arisan uangnya gitu kan ya. Bisa pahami masalah ini maksudnya? Anak-anak bisa paham? Paham, Mbak. Iya, Paham, bagus. Pak. Nah, sekarang ini kegiatannya, ayo mengamati ya. Nah, misalkan A itu merupakan kejadian muncul mata berjumlah 2. Nah, perhatikan. Jadi A muncul mata dadu berjumlah 2 dan B muncul mata dadu berjumlah 3. Nah, maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 3 nah didapat dengan cara seperti ini. Oke, Bapak tanya, Siti banyaknya sampel keseluruhan adalah berapa kalau kita melempar mata dadu? 2 dadu ya, Pak ya. 30 ya, itu 2 dadu, Mak. Berapa? 36, Pak. Tadi kan ada di atas. 3. Iya, kan takut-takutnya nggak memperhatikan. Oke, berarti sangat memperhatikan Siti. Jadi di sini adalah memperhatikan Bapak dengan sepenuh hati, Pak. Terima kasih. Di sini kan 36 dan NS-nya juga 36. Oke, Siti 1 poin lagi. Kemudian Bapak tanya Eman. Nah, sampel dari mata dadu yang berjumlah 2, Eman. Kalau 2 dadu kita lempar, kemudian yang berjumlah 2, itu ada berapa, Eman? Atau apa saja dulu yang berjumlah 2? Yang berjumlah 2 bisa jadi 2, Pak. Kan 2 dadu, jadi dua-duanya bermata Iya, berarti 2 dadunya itu. Iya, yang berjumlah 2 maksudnya. Dadu. Jadi 1. Iya, 1. Oke, betul, Eman. 1 poin. Jadi hanya ada 1 ya, Eman ya. Kalau yang berjumlah 2, betul. Iya, jadi 1 dan 1. Terima kasih, Eman. Selanjutnya, Usep. Ya, Sampel dari mata dadu yang berjumlah 3. Kalau berjumlah 3 apa saja, Usep? 1, 2, 1, 2 bisa. Dan 21. Betul, Usep. 1 poin juga untuk Usep. Oke, 1 poin. Betul ya. Jadi berjumlah berapa, Usep? Kalau yang berjumlah 3 berarti hanya ada 2 ya. Ya, 1, 2 dan 21. Oke, selanjutnya Bapak tanya lagi Windy. Oke, sehingga di sini lihat peluang munculnya mata dadu 2 atau 3. Nah, ini ada rumusnya. PA atau B. Kita baca ini atau aja ya. Ini gabungan tadi ya. A atau B sama dengan PA ditambah PB. Nah, setelah ini tadi sudah diisikan untuk Windy. Di sini apa kira-kira untuk peluang A-nya? A-nya berapa ini? Berapa per berapa gitu? 1/36, Pak. Jadi 1/36. Betul, Windy. 1 poin juga untuk Windy. Terima kasih. Oke, sekarang apa tanya Neng.
Berarti peluang B-nya, Neng. Berapa peluang B-nya di sini? Kalau salah jangan dimarahin ya, Pak. Enggak, paling diciwit sedikit. Enggak kan. Disenyum, saya kasih Tadi senyum kan aja. Usep Berapa? yang jawab berarti Ya. 2, Kak. 2 ya, 2/36. Betul, 2/36. Betul, Neng. 1 poin. Nah, sekarang. Tadi kata Windy itu 1/36 dan berapa? 2/36. Berarti semuanya, oke semuanya jawab lah. Ini jadi berapa? 3/36, Pak. Ya, 3/36 diperkecil lagi jadi 1/12. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan, kasih aplaus untuk semuanya. Bisa ya, paham. Alhamdulillah. Nah, setelah itu silakan tuliskan istilah-istilah matematika dari hasil pengamatan pada kotak dua ini. Coba, apa yang kalian dapatkan dari masalah tadi? Istilah apa? Nah, siapa? Ayo, Saya, Pak. bicara. Silakan Usep, gimana? Ada gabung tuh, gabung. Ada gabung, oke. Yang ini yang U, ya, yang U, oke. ya. Itu gabungan atau irisan itu mungkin gabungan ya. Gabungan, Ya, oke. Terima kasih Usep, bisa 1 poin. Ada lagi yang lain, istilahnya ada lagi yang kalian temukan? Ada. Peluang kejadian saling Peluang lepas, saling kejadian bebas. Saling lepas bebas. Bisa, oke. Siapa itu? Tadi Siti ya? Iya, Bapak. Siti, oke, 1 poin lagi. Udah ya. Nah, karena waktu kita jam terakhir ini. Oke, ini ada yang menanya. Nah, tapi sebelum ke sini, ya sama saja ya tadi. Waktu pertanyaannya itu nanti kalian akan seperti ini kan. Wah, kejadian-kejadian yang bagaimanakah dapat membentuk kejadian saling lepas. Kemudian kejadian saling lepas. Nah, jadi biar lebih jelas Bapak akan ini dulu. Oke. Sedikit biar kalian lebih semangat. Maaf ya. Nah. Mungkin ada Oke. Siap. Nah. Nah, ini ada video biar kalian lebih semangat lagi untuk paham mengenai peluang kejadian majemuk. Kelihatan? Videonya belum Ada? Belum, Pak. Belum. Videonya belum ada, Pak. Oh. Ya, nanti ditunggu aja ya. Itu masalah biasalah kalau PJJ kendalanya seperti ini. Tapi tenang aja lah. Jadi itu tidak. Coba ditunggu ya. Belajar untuk bersabar ya anak-anak. Siapa? Iya, Pak. Kalau ada yang sudah muncul bilang ya. Sudah muncul? Siapa? Belum tapi, Pak. Oh. Ada yang sudah Adanya muncul. window Bapak. Belum di play kayaknya, Pak. Adanya nama-nama Sini sudah file saya. Bapak, Pak, di situ, Pak. Oke lah, tidak apa-apa. Iya, sip. Ya, itu, nah itulah ya anak-anakku, salah satu kendala bermasalahan di dalam PJJ itu adalah internet gitu kan, yang memang tidak semua bisa, ada yang mungkin kadang sekarang kita sedang bagus, ternyata jelek ya di yang lainnya seperti itu. Oke, tidak apa-apa, itu hanya sebagai video tambahan saja. Ya, oke kita lanjutkan yang tadi saja ya, yang tadi itu belum selesai kan, baru sampai ke menanya ya. Oke. Pak, udah mau istirahat nih. Cepat. Siap. Oke, Ucep, terima kasih lagi Ucep ya. Ah. Oke lah. Oke, mungkin kita tutup aja dulu. Maaf, maksudnya kita belum. Oke. Ya. Sabar menunggu ya anak-anak. Nah, Iya, Pak. nah ini. Keluar lagi. Siap.
Nah, kita lanjutkan yang tadi ya. Ya, itu anak-anak ya. Tapi mudah-mudahan ini udah muncul ya. Nah, sedang proses, Pak. Udah muncul? Nah, Proses. siap. Nah, ini terakhir. Nah, Bapak punya satu kasus lagi. Halo, sudah ada anak-anak? Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Oke. Pak. Nah, Ada. kalau sekarang itu masalahnya itu ya bagaimana kalau mengambil kartu remi gitu ya. Itu adalah nanti di LKPD. Jadi silakan kalian untuk berdiskusi. Bapak itu sudah di-share, silakan di-upload di Google Classroom. Udah ada? Nah, itu silakan. Ada, Pak. Sudah ada, silakan. Itu per kelompok kalian ya. Kelompoknya mungkin sudah ada di sana itu ya. Bapak ingatkan kembali yang lupa untuk kelompok A, Dede Rosadi, Desida Mayanti dan Eva. Kelompok B, Eka, Yuniarti, Siti dan Eman. Kelompok C, Usep, Windy dan Neng. Jadi ada 3 kelompok. Silakan ya, itu sudah ada di-share di sana di Google Classroom. Udah ya. Sudah? Pada kumpul? Ya. Oke. Udah, Ya, Pak. kalau sudah bagus silakan kerjakan. Itu LKPD-nya ya. LKPD-nya itu silakan per kelompok. Nanti kita presentasi. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Udah selesai kan? Sudah, Pak. Sudah. Bagus, betul. Pintar. Oke. Silakan, kelompok 1 presentasi duluan. Ke depan. Siapa? Perwakilannya siapa? Dede, Desi atau Eva? Dede itu, Dede. Oke, Desi, Dede. kayaknya Desi. Ya, siapa saja sama, tapi Dede yang ke aja, depan Dede nanti aja. akan saya kasih 2 poin langsung. Yang ke depan nanti akan saya kasih 2 poin. Ayo siapa? Baik, Kelompok 1 Pak. siapa? Baik, Siapa? Pak. Siap, saya, Pak. Oh, Dede ya. Dede, silakan Dede. Ya. Tampilkan. Ya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Ya, kelihatan udah. Oh, bagus sekali ya. Ya, Dede. itu hasil diskusinya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1, terima kasih, kita kasih aplaus kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 silakan, siapa yang mau presentasi di depan. Kelompok 2 ada Eka, Siti, Eman. Ayo. Pak kelas yang lain udah mau pulang tuh, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya presentasi silakan. kelompok 2. Ini Ya, Pak silakan, Eman. tampilannya. Ini sudah Oke. kita diskusikan bersama. Iya, betul, Eman. 2 poin untuk Eman ya, karena sudah mau Terima presentasi. kasih. Tukar voucher ya, Pak. Kemudian, iya nanti. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 silakan, ada Usep, Windy, Eneng, silakan. Apa yang presentasi? Iya, Pak. Ini, Pak, hasil dari kelompok 3, Pak. Seperti ini. Itu ya, Windy ya? Iya, Pak. Ya, oke. 2 poin untuk Windy. Betul, kelompok 2. Oke, jadi semuanya saya rasa sudah bisa ya. Kelompok 1, baik kelompok 2 maupun kelompok 3. Betul sekali jawabannya. Nah, oke. Berarti tidak ada masalah ya. Jadi kita sekarang sudah belajar tentang 3, yaitu peluang kejadian saling lepas. Kedua, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Tidak, Pak. Sudah ada, Pak. Pak, Sudah, Pak. Sudah Sudah jelas. Udah mau istirahat, Pak. Sudah jelas itu kalian bakso ya menunggu. Oke. Ya. Jadi oke, sekali lagi kesimpulannya itu apa? Oke. Ada yang mau menyimpulkan dari yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Ayo, 3 poin langsung. 3 poin Bapak kasih. Yang terakhir, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita Saya coba ya, Pak, pelajari? ya. Boleh Oke, silakan nggak? Siti. Iya, boleh banget. Silakan Siti. Biar cepat istirahat ya gitu, Pak. Aduh, udah lapar ya Bapak juga sama. Silakan Siti. Ya, tadi itu kita membahas mengenai peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Di mana peluang kejadian saling bebas itu yang gabungan ya, Pak ya. Aduh, lupa dah. Ya. Ya, Ya, dan betul. kejadian saling bebas itu yang irisan ya, Pak. Ya, pokoknya ada yang yang kali. Ya, kalau ya, yang bebas yang itu dikali. ada yang Nah, dikali yang dan ditambah. ditambah. yang tambah. Tadi itu Betul yang dikasih itu. contoh sama Bapak yang Iya, ditambah. Oke, betul. Udah gitu, Siti?
Iya, betul. Terima kasih. 3 poin. Ya. Jadi betul Kasih, artinya Bapak, untuk tukar peluang voucher. ya kita kasih belum mengumumkan berapa poinnya. Oke. Jadi kesimpulannya yang pertama untuk peluang kejadian saling lepas itu menggunakan tambah lah PA ditambah PB. Kemudian untuk kejadian saling bebas itu menggunakan kali nantinya PA dikali PB. Nah itu terima kasih untuk hari ini dan sekarang saatnya pengumuman poin. Nah jadi untuk perolehan poin terbanyak untuk hari ini dan akan mendapatkan apa tadi Bapak bilang di depan? Voucher, Pak. Sertifikat. Bukan. Nah, ini sertifikat betul. Siapa itu Windy? 1 poin Windy betul. Oke, karena sudah menjawab betul hadiah yang akan Bapak kasihkan yaitu sertifikat digital yaitu dengan perolehan poin tertinggi adalah sebanyak 7 poin atas nama siapa? Iya, Siti Mursina. Selamat. Alhamdulillah. Mendapatkan sertifikat dari Bapak yang berpenghargaan ya menjadi peserta terbaik untuk hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Pak. Sekian yang bisa Bapak sampaikan karena waktu kita yang memisahkan kita apa daya gitu ya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy Irawan Sopandi. Memang Bapak nikmati waktu pertemuan terakhir ini ya. Jadi Bapak tuh telat. Berapa tuh? Sekitar 10 menit. Tapi karena ini memang jam terakhir, jadi kita enjoy aja ya. Untuk pendapat pertama dari Ibu Nita Setiawati sekaligus memberikan saran keseluruhan dan penutup dari Ibu. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy ngajar di mana Pak Hendy? Waalaikumsalam. Saya di SMK Bina Mandiri Bu di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Tasik ya. Kabupaten Tasik. Polah ya. Ya, untuk Pak Hendy ini punten tadi di persepsinya kelamaan. Saya catat hampir 11 menit itu di situ, jadi berkutat di situ dan saya juga masih bingung ini mau belajar apa. Kalau apalagi daring sebetulnya kalau minimal di bahan ajar kaper mah tampilkan aja dulu. Jadi si anak untuk kemana-mana dulu bahwa udah fokus ke bahwa kita hari ini akan membahas tentang peluang kejadian majemuk misalnya. Jadi tidak karena 11 menit awal itu penting juga. Jadi takutnya malah jadi tidak ini gitu ya. Syaratnya jadi belum terfokus ke materi yang akan kita bahas itu yang pertama. Jadi saya juga udah deg-degan tadi tujuannya mana, ini mana, ngobrolnya mana. Kemudian yang tadi juga lagu Pancasila itu 2 kali tidak ditayangkan. Jadi tidak tampil, mungkin itu memang kendala jaringan mungkin saya pikir. Jadi Bapak sudah berusaha ingin menampilkan tapi yang terlihat hanya file-file di laptop Bapak. Barisan list nama file saja itu. Kemudian selain itu yang lain-lainnya sebetulnya udah bagus ya Pak, ada bahan ajar sudah ada di PowerPoint, cuma LKPD-nya tadi sebetulnya Pak Hendy juga udah berusaha ingin menampilkan tapi tidak bisa tayang di LKPD-nya. Jadi metodenya tadi kan udah problem based learning, cuma ada sedikit masukan di materi. Tadi untuk yang langkah yang tentang peluang kejadian majemuk untuk yang saling lepas, itu saya beri langkah-langkahnya. Coba jangan langsung ke ada rumus PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Jadi saya menyarankan bahwa PA dulu apa, PBB dulu apa, dan Bapak memberikan satu kejadian lagi bahwa kalau kejadian A atau B terjadi, jadi dihitung dulu. Jadi si anak itu menyebutkan gabungan dari A dan B apa gitu. Nah nanti Bapak menghubungkan, si anak menghubungkan hubungan antara PA PB dan PA gabung B. Nanti baru muncul aja sama dengan mungkin ke situ. Jadi arahnya tidak langsung konsep diberikan rumus, akhirnya malah diberikan sama Bapak yang tadinya pengen PBL, anak menemukan dari masalah tapi jadi enggak, malah dikasih juga. Iya, Nah, terima kasih. memang kadang saya juga kalau guru memang di situ perlu kesabarannya di situ. Jadi jangan pengen siswanya buru-buru tahu gitu. Itu hanya masukan itu, tapi yang lain memang sudah ini sebetulnya dipenuhi juga karena memang hanya manajemen waktu saja, jadi lama banget. Bapak balik lagi ke itu ke yang pertama yang balik lagi ke LKPD karena ingin menyampaikan keseluruhan ini target mungkin ya.
Iya, Bu. Tadi juga sudah diingatkan, tapi ya nggak apa-apa sih. Tadi kata Pak Dokter Hari mungkin karena bonus aja di terakhir. Tapi inti dari semua sebetulnya dari semua mahasiswa PPG ini sudah bagus, Pak. Menurut saya sudah kelihatan bahwa memang sebetulnya mereka sudah punya pengalaman mengajar. Hanya sedikit-sedikit itu mungkin kendala dari jaringan yang memang harus dipersiapkan. Kita harus siap itu. Kemudian yang lebih menarik, jadi bagaimana caranya, karena kalau pembelajaran secara daring itu supaya siswa fokus. Jadi yang intinya juga titip kalau belajar daring itu layar semua nyala. Tadi memang saya agak kagok karena memang nanti muka saya maju mundur ini sambil nulis soalnya. Jadi saya sengaja ditutup. Tapi yang lain untuk siswa upayakan nyala semua. Jadi jangan sampai kalau menutup semua nggak tahu kita ngomong sendiri siswanya ada atau enggak. Mungkin itu untuk yang daring. Yang lain-lainnya sih sudah Pak sudah bagus, saya yakin karena sudah dari bimbingan Pak dosen tentang perencanaan dan lainnya. Itu karena kenapa sih selalu saya menyebutkan kekurangan karena untuk perbaikan. Kalau yang bagus Pak ya sudah bagus, berarti yang lainnya udah bagus gitu. Ketika saya menyebutkan kesalahannya ini ya poin yang memang itu harus diperbaiki. Yang lain tidak disebutkan berarti sudah bagus. Hanya itu saja mungkin Pak Dokter Hari. Terima kasih kepada mahasiswa, sukses semuanya dan lulus. Tapi intinya bahwa jangan kita ikut PPG, jangan tujuannya untuk mencari materi. Jadi kita untuk meningkatkan kompetensi aja. Karena apa? Insya Allah kompetensi kita makin tinggi, itu mah bonus gitu. Jadi ketika ada tambahan finansial, insya Allah itu mah bonus dan akan dapat keberkahan justru. Saya juga banyak melihat bahwa guru yang hanya asal dapat tunjangan, tapi tidak diiringi dengan kompetensi, itu malah banyak yang malah nggak tahu kemana gitu hasil yang tunjangannya itu malah hangus gitu karena mungkin tidak berkahnya itu. Jadi saya titip bahwa belajar niatkan untuk mengajar dengan ibadah. Jadi ke anak juga sebagai kita juga harus sebagai lahan, mudah-mudahan menjadi lahan amal sedekah kita. Ketika ilmu kita disampaikan, selama anak itu dia menggunakan ilmu yang kita dapat, insya Allah akan terus ngalir amalnya. Jadi kita niatkan untuk ibadah. Mungkin itu aja Pak Dokter Hari. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas nasihatnya Ibu Nita Setiawati. Jadi teman-teman yang berbahagia, jangan hanya di saat PPG ini teman-teman berinovasi, tapi setelah lulus PPG inovasinya hilang. Nah, itu tidak kami inginkan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk observer, Bu Siti Mursinah dan Pak Dede Rosadi. Silakan siapa yang duluan? Saya boleh lebih dulu ya Pak Dede sekarang. Minta izin. Iya Pak, untuk Pak Hendy ada sedikit masukan dari saya nih Pak. Waktu saat mendengarkan lagu itu perintahnya Bapak masih kurang jelas. Apakah mendengarkan atau menyanyikan bersama? Terus saya juga ikut seperti yang Bu Nita bilang, memang di pendahuluan Bapak agak terlalu lama. Lalu di sana ada kalimat meminta siswa untuk mengerjakan tugas saat pembelajaran berlangsung. Nah itu saya rasa itu jangan dilakukan sih sebetulnya, karena kan nanti anak nggak fokus Pak, apakah harus ngerjain tugas sebelumnya ataukah mendengarkan pembelajaran Bapak saat ini gitu. Oke, terima kasih Bu Siti. Iya, terus sama ini saya masih agak bingung sama kata pelantunan untuk dadu. Biasanya saya kan menggunakan kata pelemparan ya Pak itu. Iya, saya mungkin ada halus Bu, agak halusnya kata halus pelantunan. Iya. Sama aja sih melempar. Iya mungkin itu ya Pak ya. Penutupnya cuma sedikit aja Pak, tadi belum ada untuk pemberitahuan materi yang selanjutnya dipelajari, gitu aja. Selebihnya alhamdulillah Bapak mah aduh mantap, bagus Pak. Terima kasih. Lanjut ya Bu Siti. Pak Hendy, untuk Pak Hendy secara keseluruhan sih menurut saya sudah bagus, apalagi di bagian Pak Hendy mengondisikan kelas meskipun dalam daring, ternyata sudah luar biasa dapat menarik perhatian peserta didik. Apalagi kalau di kelas, saya yakin Pak Hendy ini guru idola kayaknya nih. Banyak humornya gitu ya. Nggak jenuh belajar sama Pak Hendy. Hanya yang jadi catatan,
sama tadi di persepsinya, di pendahuluan ini terutama runutannya, kemudian kalau memang mengajak menyanyikan lagu jangan dipaksakan kalau memang tampilannya nggak bagus gitu maksudnya, ya nggak bagus. Jadi jatuhnya itu kayak apa ya, down ya gitu. Kemudian di kegiatan inti seperti yang Bu Siti sampaikan, ini sudah seperti itu ya, masukannya sepakat dan sama yang saya tuliskan juga begitu. Hanya tadi yang jadi catatan saya, Pak Hendy ketika presentasi itu nyuruh anak ke depan. Nah maksudnya kan ini Pak Hendy tadi daring ya, tapi disuruh ke depan nih, agak bingung juga. Agak bingung, takutnya nanti pada ke depan rumah tuh. Maksudnya ke depan HP kali, bisa ke depan HP. Nah, itu kan gitu. perintahnya ketika daring dengan ketika di kelas tentu berbeda begitu ya. Kalau daring mungkin dimunculkan di presentasi atau ya kalau anak-anaknya sudah paham begitu. Nah, kemudian di penutup ini sudah bagus lah, Pak Hendy sudah bagus, sudah ada ada materi ke depan yang akan dipelajari, ada simpulan, ada hal-hal lain yang disampaikan di akhir pembelajaran tentunya. Itu saja Pak Hendy masukan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa nanti di realitanya, di faktanya bisa lebih bagus dari ini ya kita semua ya tentunya. Terima kasih Pak Dr. Hari waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada observer Bu Siti Mursina dan Pak Dede Rosadi. Ya, untuk Pak Hendy Irawan, meskipun kita cenderung humor ya, tapi jangan sampai kebablasan. Jadi kita harus ingat waktu humor tuh berapa menit gitu ya, diseling-selingi. Memang humor itu membuat siswa itu menjadi nggak bosan, tapi kalau terlalu lama waktu jadi nggak tersampaikan inti dari materi. Kemudian Bapak konsisten memberikan poin dari awal, terus disampaikan di akhir, dapat sertifikat, tapi benar dikasih sertifikat ya, nanti siswa itu pasti akan pamer ke temannya, nih sertifikat aku terbaik di pertemuan ini. Nah, nanti mereka akan saling memotivasi dalam kebaikan itu. Nah, hanya saja Bapak di manajemen waktu, tolong, nah ini kadang kalau di RPP, Bapak membuat waktu sekian pendahuluan kegiatan inti penutup, tapi terlalu lama humor, itu pasti akan terlewat. Nah, itu tolong diperhatikan untuk realitanya nanti, untuk di kelas yang sesungguhnya. Saya rasa sudah cukup bagus semuanya. Jadi ingat saran Ibu Nita Setiawati bahwa tujuan dari PPG ini yang terakhir apa? Surga. Ya, bukan finansial ya. Nah, jadi finansial itu bonus dari tujuan surga itu ya. Karena kalau dunia di genggaman kita itu apabila akhirat sudah duluan kita tuju gitu. Jadi jangan dunia dulu, jadi akhirat dulu. Jadi surga, itulah makanya PPG itu terakhir surga ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, lancar, sukses ya, memuaskan. 10 peserta tampil dengan maksimal, kendala bisa diminimalisir. Saya bangga kepada teman-teman bisa menunjukkan keterampilan terbaik ya dalam mengajar, dalam pre-teaching ini. Kalau begitu, kita pamit, kita akhiri karena waktu kita sudah cukup, 11.30 target, tapi kita bisa lebih, itu lebih baik, tapi jangan sampai berlebihan. Jadi cukup 11.55 saja. Kita akhiri dengan salam PPG, teman-teman. Selanjutnya kita akan asinkronus, kita akan diskusi di dalam LMS. Oke, saya pimpin ya. Salam PPG. Senyum. Salam. Semangat. Sukses. Terima kasih Bu Nita Setiawati, kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang tidak saya sengaja gitu ya. Karena memang manusia tak luput dari kekurangan. Kita bisa live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa.